Ya, jadi to the point saja. Saya Deoli Payumara dan Pak Burhanuddin, kami ditunjuk oleh Bareskrim dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri untuk menjadi kuasa hukum baru dari saudara Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Jadi Baradae ya, yang bersangkutan selaku tersangka dalam kasus yang kita sudah sama-sama tahu, pasalnya jeratannya adalah pasal 338 KUHP Jo, pasal 56 KUHP sesuai dengan laporan polisi dari Bapak pelapor Kamarudin Simanjuntak Sarjana Hukum. Penunjukan ini tentunya dalam kaitan karena pengacara terdahulu telah mengundurkan diri. Tentunya dalam konteks penyidikan, setiap tersangka kasus-kasus pembunuhan tentunya harus ada pengacara yang mendampingi. Oleh karena waktu dan untuk kepentingan pro justisia, maka kami ditunjuk untuk mendampingi secara langsung tersangka yang kita sebut dengan Baradae ini sebagai kuasa hukum yang bersangkutan. Dan sekaligus pertanyaan kedua adalah sudah berapa lama kami ada di sini? Kami ada di sini sejak jam 1 atau jam 2 siang. Kami sudah di sini dan kami langsung bertemu dengan Baradae. Kita berbicara banyak, kemudian banyak cerita-cerita yang dibuka yang dia alami, yang secara faktual bagi kami ini adalah merupakan kunci dari persoalan di mana dia akan kami anggap sebagai saksi kunci. Mengingat dia adalah saksi kunci, tentunya kita juga harus menjaga saksi ini. Melindungi saksi ini bagaimana caranya? Tentunya ada lembaga yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya kami akan segera as soon as possible setelah ini clear, kami akan mencoba mengajak Baradae atau kami mengajukan permohonan melalui formulir kepada LPSK supaya yang bersangkutan dilindungi karena beliau adalah kita anggap dia adalah saksi kunci dalam perkara ini. Berarti terkait akan pengajuan terhadap LPSK ini dari Baradae Eliezer sendiri memang sudah memutuskan ingin menjadi justice kolaborator atau seperti apa? Tentunya kita tadi berdiskusi ya, kita bertiga dengan yang bersangkutan, ya sudah. Kalau memang saya adalah saksi kunci, saya juga minta perlindungan supaya saya nggak kenapa kan? Kami juga begitu. Sudah kalau gitu kita jaga beliau. Tapi kami berdua nggak bisa menjaga karena kan, ya kami kan kadang di luar, kadang di dalam kan begitu dalam bekerja kan. Ya, makanya ada lembaga yang lebih berhak yaitu LPSK tadi. Jadi kami akan mengarahkan yang bersangkutan bersama kami tentunya sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan perlindungan saksi. Supaya yang bersangkutan bisa membuka apa adanya menjadi terang ini cerita yang tadinya gelap, jadi samar-samar, menjadi abu-abu, kemudian mulai menjadi putih dan sekarang mudah-mudahan terang. Setelah terang inilah baru semua persoalan bisa kita lihat secara jernih. Jadi tidak mengira-ngira lagi masyarakat atau publik. Jadi kepentingannya adalah kita ke LPSK minta perlindungan saksi. Selain minta dan bersedia untuk menjadi justice kolaborator, apa saja tadi yang diinfokan dari Baradae Eliezer? Mungkin sudah ada hal-hal yang diungkapkan dari pertemuan selama kurang lebih 8 jam ya. Dan diskusinya? Tentunya konsultasi tadi kan bukan pro justisia, tapi kan kita bertemu ya. Namanta ya, saya, beliau, Pak Burhanuddin dan beliau kan, Namanta kita bertemu. Kita melihat tidak cuma aspek hukum saja, tapi aspek kejiwaan yang bersangkutan, aspek psikologisnya. Tentunya kita mencoba dari hati ke hati dan memang kepada kami disampaikan secara terang benderang apa adanya apa yang terjadi. Tapi karena kepentingan ini adalah kepentingan penyidikan yang pro justisia, tentunya kami terikat oleh kode etik di mana kami juga tidak boleh menceritakan ini secara gamblang kepada publik. Biarkan penyidikan berjalan, biarkan Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri meneliti sebaik bekerja semaksimal mungkin supaya menjadi terang. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan dari luar apa bagaimana yang kemudian bisa membuat perkara ini menjadi liar. Jadi kami juga kuasa hukum kami tidak mau perkara ini menjadi liar. Terang benderang ya, tapi tidak liar. Lalu apakah ada informasi penting yang disampaikan oleh dari Baradae Eliezer terkait dapat mempercepat pengungkapan kasus ini? Karena kita lihat memang cukup lama ini bergulir. Mungkin ada yang disampaikan dari Baradae Eliezer terkait informasi penting yang bisa mempercepat pengungkapannya, Pak? Ada informasi penting, tapi kami simpan dalam kepala kami. Karena kepentingannya pro justisia. Ada informasi penting. Okay. Apakah itu berkaitan dengan pasal-pasal dan kemudian yang disangkakan? Apakah ini sesuai menurut Baradae Eliezer dan terkait peristiwa-peristiwa yang disampaikan keterangannya? Tentunya sementara pasalnya sesuai, tapi kan
karena ada jungtonya ya, jungto di mana turut serta melaksanakan. Bagi pandangan kami sebagai kuasa hukum atau pengacara atau kami yang lama di bidang hukum kita ini kalau ada jungto turut serta berarti ada pelaku lain. Tentunya ada pelaku lain yang nanti akan bakal terungkap. Tentunya ada. Berarti kalau dari keterangan ini ada informasi terbaru bukan hanya Barada Eliezer saja satu-satunya yang menjadi pelaku penembakan, betul Pak? Jawabnya kira-kira begitu. Kira-kira kalau dari informasinya secara mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail ya Pak. Seperti apa Pak? Maksudnya gambaran besar, apakah memang ada orang-orang penting yang selama ini belum terungkap atau sudah terungkap tapi memang belum diputuskan, seperti apa? Jadi pertanyaannya Mbak adalah jawabannya di situ juga. Ya. Ikuti prosesnya. Ya, kita ikuti prosesnya. Apa yang ditanyakan di situlah ada jawabannya. Yang Mbak sampaikan itu jawabannya. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Mbak.